Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. 1661 aku berbaring lagi. Semua orang mengikuti satu demi satu, melindungi Xiao Ruoxi dengan seorang prajurit kaisar tertinggi, dan 8 senjata kaisar lainnya menekan 6 alam manusia. Setelah Zuzundi pergi, pedang eksekusi abadi, yang telah tenggelam di lubang hitam sebelumnya, berbalik lagi, dan cahaya peri yang tertinggal sangat redup. Suatu hari, aku akan kembali. Zhu Xianjian gemetar, kata-katanya lemah, seolah-olah dia menderita luka serius. Bagaimanapun, itu menghilang menjadi kehampaan tanpa jejak. Di sini, semua orang telah kembali ke Tianxuanmen, menyegel 2 orang Hong Chen dan 6 jalan ke sebuah taman kecil, dan memberkati segel itu lagi. Adapun Xiao Ruoxi, dia dilarang di atas altar, dan menekan Qian Kun dengan tentara kaisar, agar tidak membuat kesalahan selama periode tersebut. Gadis kecil ini tidur dengan nyenyak, dan terkadang dia membisikkan, "Ibu," dalam tidurnya, suaranya kekanak-kanakan dan seperti susu. Ye Chen menonton dalam diam, mengingat 300 tahun yang lalu. Dia samar-samar ingat bahwa hari itu turun salju lebat, ibunya mati kedinginan, tetapi dia mengais-ngais salju untuk menemukan sesuatu untuk dimakan. Perang di dunia fana lebih kejam daripada di dunia biksu, telah terjadi kelaparan selama bertahun-tahun, dan ada banyak orang yang melarikan diri. Seperti Ruoxi Niangqin, begitu banyak orang mati kelaparan dan mati kedinginan dalam perjalanan, meninggalkan terlalu banyak anak yatim piatu. Tiba-tiba, dia berjalan ke altar, memegang cermin tembaga kecil di tangannya, dan meletakkannya di depan Ruoxi. Ruoxi tercermin di cermin, dia nyata. Ini memang fana. Yang biasa tidak bisa lebih biasa. Ketika Ye Chen sedang merenung, sekelompok kaisar Zun tua mengelilingi altar, masing-masing mengelus janggutnya, dan menyapu Ruoxi ke atas dan ke bawah. Setelah 300 tahun, dia masih terlihat seperti berusia 2 atau 3 tahun. Ini saja membuktikan bahwa dia bukan orang biasa. Zhu Xianjian pernah memilih 2 orang, satu adalah Ruoxi, dan yang lainnya adalah Chu Xuan. Huang Taixin memandang Ye Chen, apakah kamu pernah berpikir bahwa ada hubungan antara mereka berdua? Aku tidak tahu. Ye Chen menggelengkan kepalanya sedikit, selama lebih dari 300 tahun, aku telah memikirkan hal ini lebih dari sekali, tapi aku tidak tahu. Lihat ini. Dong Huang Taixin membagikan sebuah menggulir. Ye Chen tanpa sadar mengambilnya, lalu perlahan menyebarkannya. Di gulungan itu, ada 2 gadis kecil yang terlihat persis sama, mereka pasti sepasang saudara kembar, keduanya berusia 2 atau 3 tahun. Ye Chen melirik gulungan gambar itu, lalu pada Ruoxi, ketiganya tampak diukir dari cetakan yang sama. Ye Chen mengerutkan kening, dan mau tidak mau melihat ke samping ke arah Dong Huang Taixin. 2 gadis kecil di gulungan gambar ini adalah Chu Xuaner dan Chu Linger ketika mereka masih anak-anak. Dong Huang berbicara sembarangan. Ini. Ye Chen tertegun. Chu Xuaner dan Chu Linger ketika mereka masih anak-anak terlihat persis seperti Ruoxi. Itu sebabnya bukan kebetulan Zhu Xuan dipilih oleh Zhu Xianjian. Dong Huang berkata dengan sepenuh hati, Chu Xuan dan Ruoxi, dan bahkan Chu Ling dan Ruoxi, pasti ada semacam hubungan di antara mereka bertiga. Apa yang harus dilakukan menurutmu? Mata Ye Chen menjadi tidak pasti. Aku tidak tahu kenapa. Dong Huang Taixin menggelengkan kepalanya dengan ringan. Jika kita mengetahui identitasnya, sebagian besar keraguan akan terpecahkan. 9 kaisar, Dewa Pedang, dan Zun, dan yang lainnya semua memandang Ruoxi. Kemarilah. Fu Ya masuk dari luar. Di belakangnya, ada seorang pemuda berambut putih dengan tangan di tangan, lesu, dengan ekspresi sakit dan mengantuk di wajahnya. Orang ini, tentu saja, adalah Raja Manusia, dan dia terbangun. Sebelumnya, saya dengan lancang menyimpulkan 6 cara dunia fana, dan menderita reaksi balik ketika saya tidak memperhatikan, dan tertidur lelap, tidur untuk waktu yang lama. Dia adalah Ruoxi, dapatkah kamu melihat asalnya? Dong Huang Taixin mengulurkan tangan gioknya, dan mengangkat raja ke depan. Ren Wang mengangkat alisnya, menatap Ruoxi, lalu Ye Chen, dan menyentuh dagunya, kalian berdua sangat cocok. Kesampingkan omong kosong ini. Wajah Ye Chen menjadi gelap. Kurasa itu tidak perlu dibersihkan. Kaisar dan Raja mengutuk. Ini benar-benar seperti suami dan istri. Raja rakyat berkecil hati, terbatuk-batuk,
berjalan menuju altar, melingkari Ruoxi dengan tangan di saku. Setelah menonton, dia berjongkok, menatap bagian tengah alis Ruoxi dengan mata menyipit, dan menggosok matanya lagi setelah menyelesaikan pekerjaannya. 2 atau 3 detik kemudian, dia menggulung lengan bajunya, menggerakkan jarinya terus-menerus, dan melakukan deduksi tertinggi, bergumam di mulutnya. Semua orang diam dan hanya menatap Wang Fuxi dengan tenang. Identitas Ruoxi dapat dihitung jika tidak lengkap, begitu identitasnya terungkap, semua keraguan dapat diselesaikan. Tapi keinginan itu indah, tapi kenyataannya kejam. Raja manusia memuntahkan darah tanpa peringatan, setelah memuntahkan seteguk darah, dia memeluk kepalanya dan jatuh. 9 kaisar bergegas maju, tetapi melihat Raja Ren pingsan. Itu serangan balik. Dewa Pedang menunjuk ke alis Raja Segala Raja, itu sama ketika menyimpulkan 6 jalan dan dunia manusia sebelumnya. Ya, aku baru saja bangun dan berbaring lagi. Aku tidak tahu berapa lama aku akan tidur kali ini. Surga Lao Hedi menghela nafas. Identitas Ruoxi tidak boleh sederhana untuk membuat Raja Manusia menderita serangan balik. Chu Huang merenung, level misteriusnya sama sekali tidak lebih lemah dari Liu Dao dan Hong Chen, dan asal-usulnya pasti cukup besar. Bahkan seorang Raja Manusia pun seperti ini, sebagian besar dunia. Tidak ada yang bisa mengalahkan identitasnya. Yan Huang mengerutkan kening, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Tidak, masih ada Liu Dao dan Hong Chen. Ye Chen segera berkata, jika mereka berdua sadar, masih ada titik balik. Gerakan prajurit kaisar. Lain untuk menekan Ruoxi. Ling Yu dan Hong Cheng Sui membawa mereka keluar dari alam rahasia, dan menyerahkan 9 lagu abadi neter kepada mereka. Mengikuti perintah, Fu Ya segera berbalik dan pergi ke alam rahasia Tian Xuanmen. Semua orang juga pergi satu demi satu. Sebelum pergi, mereka semua akan memandang Ruoxi dengan penuh arti. Apa yang terjadi hari ini tidak terbayangkan. Segera, cermin Kunlun, senjata kekaisaran, dipanggil, dan bersama dengan menara Raja Abadi, altar ditutup, dan Ruoxi di atasnya benar-benar ditekan. Ye Chen tidak meninggalkan gerbang Tian Xuan, mengerutkan kening sepanjang jalan, dia pergi ke taman kecil tempat Hong Chen dan Liu Dao dipenjara. Di taman kecil juga terdapat 2 altar, debu merah di sebelah kiri duduk bersila, dan 6 dewa duduk bersila di sebelah kanan, disegel dan diberkati, tidak bisa bergerak. Keduanya tidak mengantuk, tetapi mereka seperti 2 patung, ekspresi mereka kusam, mata mereka kosong, tanpa emosi manusia. Ye Chen melangkah maju, memegang cermin di tangannya, dan meletakkannya di depan wajah Hong Chen. Seperti yang dia pikirkan, cermin itu tidak bisa memantulkan wajah Hong Chen. Dia mengangkat tangannya dan meletakkan cermin di depan Liu Dao. Masih sama, cermin tidak bisa memantulkan dunia manusia, juga tidak bisa memantulkan 6 alam, seolah-olah keduanya tidak ada di dunia ini. Bukan milik ruang dan waktu ini, jadi tidak bisakah kami melihat wajahmu? Ye Chen bergumam, atau, kamu juga orang mati, mengembara di dunia dalam bentuk orang hidup. Namun, Ye Chen tergantung di sana-sini, membuat mata kusam mereka berkedip dan bingung dari waktu ke waktu, tetapi semuanya untuk sesaat. Ye Chen mengembalikan cermin kecil itu ke pelukannya, menemukan bangku kecil dan duduk, menunggu Hong Cheng Sui dan Chu Lingyu. Hong Cheng Sui dan Chu Lingyu memang keluar dari dunia rahasia. Begitu dia keluar, dia dibawa pergi oleh Fu Ya untuk berlatih Jiao Yuxianku. Lagu Nine Nether Fairy hanya bisa efektif jika dimainkan oleh seorang kekasih. Di masa lalu, ketika Ye Chen dalam keadaan linglung, lagu peri orang lain tidak berfungsi, hanya Liu Ruyan yang bisa memainkannya. Six Paths of Red Dust hari ini sangat mirip dengannya saat itu, tidak seperti hanya bermain oleh orang secara acak dapat membuat mereka sadar. Siang dan malam berganti, matahari dan bulan bereinkarnasi, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Baru pada malam hari keempat Chu Lingyu dan Hong Cheng Sui datang, dan mereka mendengar panggilan itu bahkan sebelum mereka memasuki taman kecil. Suara manusia, tercekik dan serak, dengan kelembutan seorang wanita, tetapi juga dengan perubahan dunia, mata berkaca-kaca, isak tangis tersendat. Ini harus menjadi hadiah dari dewa setelah 300 tahun, bereinkarnasi di masa lalu dan sekarang, manusia mereka juga kembali ke rumah. Persis sama, lepas saat melihatnya, jangan salahkan orangnya. Ye Chen duduk dengan kokoh di bangku kecil dengan tangan kecil di mulutnya. Chu Lingyu dan Hong Cheng Sui menyeka air mata mereka, dan bersandar bersama di depan altar, menatap Hong Chen, lalu ke 6 lainnya. Hal yang memalukan adalah bahkan mereka tidak tahu siapa adalah siapa. Bukannya mereka berdua tidak cukup mencintai dunia manusia, tetapi hukumnya ditumbangkan, dan semua sebab dan akibat ditutupi, sehingga sulit untuk dikenali. Masih kalimat yang sama, hanya Ye Chen yang bisa membedakan mereka berdua,
dia adalah akar mereka, dan dia bisa melihatnya dengan sangat jelas. Hong Chen yang mana? Chu Lingyu dan Hong Chengsui tidak bisa mengenali satu sama lain, dan mata harapan mereka tertuju pada Ye Chen. Aku tidak akan memberitahu kalian. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan bingung, apakah dia masih ingat pemukulan sebelumnya? Hong Chengsui dan Chu Lingyu saling memandang, lalu melangkah maju serempak, dan mendorong Ye Chen ke tanah. Episode 1662 Lagu Cinta Peri. Di taman kecil Tianxuanmen, isak tangis tertahan, yang membuat orang merasa tertekan. Hong Chengsui dan Chu Lingyu mengelilingi altar, mengangkat tangan giok mereka dengan ringan, dan terus menyisir rambut Hong Chenling, air mata mengalir di wajahnya. Wajahnya rusak karena cuaca dan suram, dan penuh dengan jejak waktu, dan setiap pisau dan pisau mengukirnya penuh lubang. Hong Chen baik-baik saja, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak bereaksi sama sekali, dia benar-benar seperti patung, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan dia di dunia ini. Lihatlah Ye Chen lagi, duduk dengan patuh di bangku kecil. Pria ini agak sengsara, rambutnya acak-acakan karena digaruk, dahinya membiru dan wajahnya bengkak dengan mata panda, dan mimisannya berdarah sehingga dia tidak bisa menyelesaikannya. Dia dicukur, dan dipukuli hingga jatuh oleh dua gadis yang kejam, dan dia hampir memukulinya sampai mati. Di luar taman, Dong Huang Taixin, Dewa Pedang, Jiu Huang dan lainnya datang. Melihat Ye Chen, sudut mulut semua orang tidak bisa menahan kedutan. Serangan itu terlalu kejam, dia masih anak-anak, bagaimanapun juga dia adalah Kaisar Dacu, apakah ini dipukuli sampai mati oleh orang cacat? 80%. Murah lagi, Dong Huang Taixin memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya, melihat Ye Chen dipukuli, dia merasa sedikit lega. Saya masih ingat adegan Ye Chen akan buang air kecil dengannya di masa lalu. Di seluruh dunia, tidak ada orang yang lebih murah darinya. Adapun ukuran ini, jika Anda tidak melakukan apa-apa, Anda harus mengeluarkannya dan memukulinya, dan Anda juga harus memberitahu dia mengapa bunganya begitu merah. Ye Chen menyeka mimisannya, lalu menyeka air matanya yang pahit, wajah kecilnya hitam dan hitam, sangat lucu. Itu hanya lelucon, siapa sangka kedua wanita gila itu benar-benar bisa melakukannya, tidakkah mereka tahu bahwa aku masih anak-anak? Bagaimana dengan keibuanmu? Semuanya dimakan oleh seekor anjing. Ayo mulai. Chu Huang terbatuk datar, menatap Chu Lingyu dan Hong Chengsui, mainkan lagu peri dan bangunkan dia. Mendengar ini, Chu Lingyu dan Hong Chengsui buru-buru menyeka air mata mereka, mundur 3 atau 5 langkah, duduk bersila, dan mengambil kin dengan tangan mereka. Mainkan dengan emosi dan itu akan berhasil, saran Moon Emperor. Gadis kedua mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan memetik senar dengan jari gioknya. Segera, suara piano yang merdu terdengar di taman kecil, suara piano itu samar, seperti gemericik air, datang dari pegunungan yang dalam. Keduanya menangis saat bermain, dan mata mereka kabur. Suara sitar, penuh cinta dan kesucian, penuh dengan pemikiran kuno, dan kesedihan tahun-tahun telah diendapkan, dan suasana hati menjadi kesurupan setelah mendengar suara itu. Semua orang menatap Hong Chen Liu Dao, bahkan Ye Chen pun bangun. Liu Dao acuh tak acuh, tetapi Hong Chen bereaksi, mengangkat kepalanya, dan kilatan melintas di matanya yang bingung. Kemudian, ekspresinya yang tumpul menjadi manusiawi, dan kebingungan di matanya berangsur-angsur menghilang dengan suara piano. Ada pertunjukan. Mata semua orang berbinar dan mereka menahan napas. Tuan, saya Suer. Chu Lingyu tersedak saat dia memainkan piano, Suer adalah nama manusianya. Tuan, saya Xiaor. Hong Chengsui juga menangis, air matanya mengaburkan pandangannya. Suer, Xiaor. Hong Chen berbicara untuk pertama kalinya, bibirnya bergerak sedikit, suaranya serak, dan dia menatap kosong pada putri kedua. Tapi kamu masih ingat kami. Putri kedua tidak berani menghentikan suara piano. Ingat. Hong Chen menutup matanya dan menarik napas sedikit. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya kembali jernih, dan ada air mata di matanya, seolah dia mengingat masa lalu. Dia ingin bangun, tetapi dia tidak bisa bergerak, mana tiba-tiba muncul, dan dia tidak bisa menembus segel dan penindasan beberapa tentara kaisar. Di mana ini? Hong Chen menyapu ke arah kerumunan, matanya tertuju pada Dacu Jiu Huang, matanya sedikit menyipit, 9 kaisar. Sepertinya, kamu mengenali kami. Yan Huang sedikit tersenyum. Aku, penguasa generasi Yan Huang, generasi muda akan mengenaliku. Kata Hong Chen, sebagai generasi ke-98 Yan Huang, dia telah memasuki area terlarang Yan Huang dan melihat patung Yan Huang. Adapun 8 kaisar lainnya, dia juga mengenali 9 kaisar, dan patung batu mereka berdiri di banyak tempat di Dacu. Tapi dia bingung, 9 kaisar sudah mati.
Berdiri di sini hidup-hidup membuatnya merasa pusing. Dan Chu Lingyu, dia ingat dengan jelas bahwa dia adalah manusia. Muncul di sini dalam keadaan linglung, bertemu banyak orang yang belum pernah dia lihat sebelumnya, bahkan pikirannya juga diselimuti kabut. Itu seperti mimpi, membuatnya tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Semua orang diam, mata mereka sedikit menyipit, dan mereka hanya menatap Hong Chen. Mereka menemukan bahwa alam dunia manusia telah mundur dari alam kuasi kaisar ke alam kuasi surga, dan tidak lagi memiliki paksaan yang kuat seperti sebelumnya. Mengapa kamu membunuh Ruoxi? Ye Chen adalah orang pertama yang bertanya. Ruoxi? Siapa Ruoxi? Hong Chen penuh keraguan. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen mengerutkan kening, dan semua orang juga mengerutkan kening. Hentikan suara pianonya, kata Dong Huang Taixin dengan santai. Hong Chengsui dan Chu Lingyu segera mengangkat tangan mereka dan berhenti memetik senar, dan lagu 9 neter peri yang halus juga dimusnahkan. Begitu suara piano berhenti, Hong Chen menundukkan kepalanya, ekspresinya menjadi kusam lagi, dan matanya sekali lagi tenggelam dalam kehampaan. Hal yang paling aneh adalah kultivasi Zuntiannya telah naik ke tingkat kuasi kaisar lagi, dan paksaannya yang kuat kembali seketika. Segalanya tampaknya telah kembali ke titik semula, dan dunia manusia telah berubah menjadi kekacauan lagi, seperti mayat yang berjalan, sunyi senyap, tanpa emosi. Senior, ini. Hong Chengsui dan Chu Lingyu memandang Dong Huang Taixin, mata mereka yang berkaca-kaca penuh dengan kekhawatiran. Bagaimana menurut kalian? Dong Huang Taixin berkata dengan lembut. Sadar berarti sadar, tapi dia lupa apa yang terjadi setelah Hun Hun. Ye Chen berkata dengan ringan, termasuk Xiao Ruoxi. Dengan kata lain, dia adalah dua orang yang sama sekali berbeda sebelum dan sesudah dia sadar. Pemakaman langit The Kaisar mengerang. Sebelum dia bangun, kultivasinya berada di level Zundi. Setelah dia bangun, dia hanya mengingat apa yang terjadi sebelum kehidupan Hun Hen, dan level kultivasinya turun ke Zuntian. Baginya untuk memberitahuku, siapa dan mengapa kamu membunuhnya. Tetap saja, kultivasi kedua gadis kecil ini terlalu dangkal. Tian Lao dan Di Lao mengelus jenggot mereka satu demi satu. Ini tidak ada hubungannya dengan Taoisme. Ye Chen menyentuh dagunya, ingatannya, saat dia sadar kembali, dihapus oleh hukum dalam kegelapan, dan sulit untuk dibalik. Jadi, itu buang-buang bekerja. Fuya menghela nafas. Lansia, bisakah kamu membatalkan pengekangannya? Hong Chengsui dan Chu Lingyu menatap Kaisar Semu dengan penuh harap. Tidak mungkin. Semua nada suara Zundi ternyata bulat. Hong Chen banyak berhubungan dengan itu, dan misinya adalah membunuh Ruoxi. Tapi jelas, Ruoxi dan Zhu Xianjian tidak berada di pihak yang sama, dan Zhu Xianjian tidak berada di pihak yang sama, setidaknya dia tidak akan menjadi musuh. Dunia manusia terlalu kuat, begitu ini dilepaskan, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Demi kelengkapan, Sekte Tianxuan tidak akan pernah membuka segelnya, setidaknya tidak akan memberinya kebebasan sampai dia menemukan rahasianya. Tuan. Tatapan penuh harap Hong Chengsui dan Chu Lingyu tertuju pada Dan Zun Qiye dan Dewa Pedang Surga, berharap tuan mereka akan menjadi perantara bagi Hong Chen. Ada terlalu banyak hal yang kalian berdua tidak tahu, jangan mempersulit tuan. Dewa Pedang dan Yang Mulia Pil berbicara lagi, tetapi menolak lagi. Kalau begitu, bisakah kita tinggal di sini bersamanya? Nada putri kedua hampir memohon, aku ingin berbicara dengannya. Semua orang menghela nafas dan berbalik, yang merupakan persetujuan diam-diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Dewa Pedang pergi, dia mengangkat tangannya dan mengambil Liu Dao yang tersegel, dan menyegelnya di tempat lain, memberi ruang bagi kekasihnya. Putri kedua sangat berterima kasih, dan memiliki terlalu banyak hal untuk dikatakan kepada Hong Chen. 300 tahun terlalu lama, dan bereinkarnasi di masa lalu dan sekarang, cinta kuno itu terlalu jauh dan terlalu berubah-ubah. Hong Chengsui mengangkat tangannya, ingin menyentuh senar lagi untuk membangunkan Hong Chen. Dan Chu Lingyu, mencondongkan tubuh lebih dekat, duduk di samping Hong Chen. Keduanya tampaknya memiliki pemahaman diam-diam, yang satu memainkan piano, yang lain berbicara, dan setelah beberapa saat, mereka akan bertukar posisi, hanya ingin lebih dekat dengannya. Halo. Seseorang memanggil, hanya untuk melihat setengah kepala kecil menonjol dari gerbang taman kecil, itu adalah Ye Chen, dan berbalik. Putri kedua menoleh dan menatapnya dengan curiga, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kalian berdua, ingin afrodisiak. Tidak ada obat, Ye Chen menyeringai. Keluar. Chu Lingyu melemparkan bangku kecil ke atas. Tidak kena. Ye Chen memutar pantatnya, menghindarinya, lalu berlari sepanjang jalan, menghilang tanpa jejak.
Untungnya, putri kedua lebih peduli pada dunia manusia dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan pria ini. Jika dia bebas, dia pasti akan memukulinya lagi. Grup teman buku diretas, dan manajemen satu grup membuat masalah, dan mengeluarkan banyak teman buku. Sangat sulit. Saya, penulis, juga dikeluarkan dari grup. Memalukan. Maaf atas kelalaian saya menantikan kembalinya rekan-rekan Taois. Pukul 20 tanggal 29 Juni tahun 2018, amplop merah akan dibagikan di grup. Grup teman buku Xianwu Emperor Zun, 264.670.852. Grup penggemar Xianwu Emperor Zun, 64.954. Episode 1663 penuh kekuatan. Suara piano dimainkan lagi, merdu dan jauh, membawa cinta wanita itu. Xiao Yuan hangat, berbisik pelan, terjalin dengan suara piano, tersenyum dengan air mata, menceritakan masa lalu kuno. Mata Hong Chen penuh kelembutan, meskipun dia penuh keraguan, dia hanya penonton, begitu dia bingung, dia pasti kehilangan terlalu banyak. Orang-orang dari Sekte Tianxuan sangat pengertian, mereka semua memiliki penglihatan, tidak ada yang mengganggu ketiga pasangan kecil itu, taman kecil itu tampaknya merupakan area terlarang. Ye Chen berbelok beberapa kali dan pergi ke taman kecil tempat Liu Dao disegel. Kelopak taman kecil itu beterbangan, ada banyak bebatuan, mata airnya berdeguk, dan sunyi senyap, tempat yang bagus untuk budidaya diri. Di altar, ada 4 pilar tembaga yang diukir dengan rune kuno, dan keenamnya duduk tegak, tanpa berbicara atau bergerak. Dibandingkan dengan Hong Chen, dia agak kesepian. Hong Chen setidaknya memiliki Chu Lingyu dan Hong Cheng Sui, tetapi dia tidak memilikinya. Mengembara di dunia selama bertahun-tahun tanpa henti, mungkin tidak ada wanita yang mengingatnya, memainkan lagu peri untuknya, benar-benar kesepian. Aku tidak tahu apakah ada wanita tergila-gila yang peduli padamu. Ye Chen mengeluarkan kendi dan meletakkannya di depan Liu Dao. Kemudian, dengan penyapu bulu ayam, dia menyapu debu di pundak Liu Dao, setiap gumpalan debu menjadi saksi dari tahun ke tahun. Angin harum berhembus, dan sesosok cantik masuk, itu adalah Dong Huang Taixin. Liu Dao datang ke sini untuk melindungi Ruoxi, mengapa perlu menyegelnya? Ye Chen menghela nafas sambil menyapu debu. Sampai identitas Ruoxi diklarifikasi, Hong Chen dan 6 jalan tidak akan melepaskannya. Dong Huang berkata dengan tenang, setidaknya sampai Raja Manusia bangun, masalah ini terlalu penting. Dia berkata, melambaikan tangannya dengan lembut. Dia menjatuhkan pedang Xuan Yuan, alat kaisar ekstrim yang menekan 6 jalan, dan memukul Ye Chen. Ye Chen tidak menolak, dan membiarkan kaisar pedang melebur ke dalam tubuhnya. Aneh saja, hidupnya juga sangat terlibat, tidak masalah jika dia mati, sebagian besar Hong Chen dan Liu Dao akan terluka parah karena dia. Dengan perlindungan tentara kaisar, dia memiliki kekuatan tempur kaisar semu, bahkan jika pedang Zuxian sialan itu datang lagi, itu pasti tidak akan bisa menjatuhkannya. Ini penuh kekuatan. Punggung Ye Chen lurus. Jangan mengambil tentara kaisar dari Dacu. Dong Huang Taixin berkata dengan lembut, alam semesta Dacu perlu ditekan oleh tentara kaisar. Dimengerti. Ye Chen menyeringai, merasa lebih baik. Segera, untukmu, akan ada kejutan, atau malapetaka, dan waktu yang tersisa sangat berharga. Kata-kata Dong Huang Taixin panjang dan penuh makna. Raja manusia juga berkata, kejutan macam apa itu, dan malapetaka macam apa aku ini? Ye Chen menatap Dong Huang Taixin. Ketika saatnya tiba, aku akan datang. Dong Huang Taixin mengangkat bahu. Ini sangat misterius. Ye Chen tidak bisa menahan bibirnya. Klan besar lainnya telah dibuka segelnya. Dong Huang Taixin menatap Misty. Ye Chen juga mengangkat kepalanya, tapi yang bisa dilihatnya adalah awan berkabut. Segera, dia membuka mata peri dan memberkati prestise kaisar, dan kemudian dia menembus lapisan awan dan kabut, dan melihat benua Xuan Huang. Memang benar ada klan besar yang tidak diblokir, dan itu bukan satu. Mereka yang kembali kali ini bukanlah musuh, melainkan klan Macan Putih, klan Xuan Wu di wilayah selatan, dan klan Naga Kuno serta klan Wu di Beiyue. Xuan Huang sangat bersemangat, terutama Pangeran Xuan Wu dan Long Jie, yang paling bersemangat setelah menunggu 100 tahun, akhirnya datang. Tampaknya agak memalukan bagi keempat ras utama ini untuk kembali, karena keluarga musuh hampir dimusnahkan oleh 9 Kaisar Chu. Saudara Xuan Huang menghela nafas dan terus mendecakkan lidahnya. Musuh yang tersebar itu telah bersembunyi di kedalaman langit berbintang. Pertempuran yang menghancurkan dunia benar-benar dirindukan. Jangan khawatir, masih ada yang belum kembali. Kata-kata ini membuat mata kultivator Si Fang berbinar. Ya, masih ada yang belum kembali,
suku Kunpeng dan Jinwu di wilayah selatan Xuan Huang masih tinggal di tanah leluhurnya saat ini. Ada begitu banyak orang baik yang memiliki harapan di hati mereka, yaitu ras besar di wilayah selatan akan kembali bersama. Maka akan sangat meriah, satu atau dua ras tidak dapat bersaing dengan Dacu, jika mereka bersatu pasti akan dihancurkan. Dalam beberapa hari berikutnya, Xuan Huang terus berguncang, dan suku Douzan Sengyuan, Kuiniu, Qinglong, dan Suzaku berturut-turut dibebaskan. Berikutnya adalah ras roh kuno, dan ras barbar. Masih belum ada musuh, dan tidak akan pernah ada perang yang menghancurkan dunia. Kaisar Kera Kecil dan Kuiniu, Del, menjadi mudah tersinggung, dan ketika mereka kembali ke keluarga, mereka berlari untuk memarahi prajurit kekaisaran mereka sendiri. Kalian tidak akan datang ketika kita sedang kacau, hari sialan lili sudah dingin selama berbulan-bulan, kalian baru saja kembali. Setelah pekerjaan selesai, Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya dibawa kembali oleh tetua mereka dan dipukuli dengan kejam, dan Anda dapat memarahi tentara Kaisar Jidao. Namun, setelah mendengar apa yang terjadi dalam 100 tahun terakhir, semua ras utama terkejut dengan identitas Ye Chen, dan juga mengejutkan Dacu. Untuk memusnahkan 4 ras utama dalam satu hari, ditambah Gunung Roh Gurun Barat, 9 Kaisar Zun Puncak, dan 9 prajurit Kaisar Dao Ekstrim, pertempuran yang luar biasa ini, tidak ada seorang pun di 10.000 wilayah yang dapat menahannya. Nenek moyang dari terlalu banyak ras takut, dan berkat Ye Chen tidak tersinggung, jika tidak, akibatnya akan buruk, dan klan akan dimusnahkan secara langsung. Di Tianxuanmen, Ye Chen dan Dong Huang Taixin masih berdiri di sana. Mereka berdua dapat melihat dengan jelas bahwa Xuan Huang masih merupakan Xuan Huang di masa lalu, tetapi karena Great Chu, langit benar-benar berubah, dan semua langit bergetar. Saya mendengar dari Qian Sang Yue bahwa ras menakutkan di era prasejarah akan bergerak lagi, apakah Anda tahu itu? Tanya Ye Chen. Tentu saja aku tahu. Dong Huang Taixin menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi khawatir, dan nada suaranya yang bermartabat, kuharap mereka akan kembali dan berhenti membuat masalah. Melihat ekspresimu, aku juga sangat takut dengan ras itu. Ye Chen mengeluarkan kendi, memegang tegukan. Ini lebih dari ketakutan. 5 era prasejarah, kuno, dan kuno adalah yang paling menakutkan. 130 Kaisar Xuan Huang menyumbang 60% dari mereka menjadi kaisar di era prasejarah. Di zaman itu, orang-orang yang menjadi kaisar hanya berjumlah 40%, yang benar-benar tidak proporsional. Terlihat dari sini, era seperti apa? Era prasejarah itu. Mereka semua menghancurkan langit generasi selanjutnya. Secara menyeluruh. Dalam sejarah langit, telah terjadi beberapa bencana dalam sejarah dunia, yang semuanya memiliki sosok ras prasejarah, termasuk pertempuran jarak dekat yang dikenal oleh generasi mendatang. Dalam pertempuran itu, tubuh suci Dacheng jatuh. Dong seperti yang dikatakan Huang Taixin, dia hanya bisa menghela nafas, dia hidup lebih lama dan tahu lebih banyak rahasia, yang masing-masing berdarah. Ini benar-benar ironi yang luar biasa. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan senyum sedih, jika begitu banyak ras yang kuat bersatu untuk melawan iblis surgawi, mengapa surga dan banyak sekali alam takut pada alam iblis surgawi? Telah menjadi keluhan antar ras sejak zaman kuno. Kebencian sangat sulit untuk diselesaikan, seperti kali ini Chu yang agung dan banyak ras, sebagai Kaisar Chu yang agung, tidak ada alasan untuk tidak membayar hutang darah. Pandangan pertama, memang tidak ada yang salah dengan itu. Ye Chen berkata dengan ringan, dan akhirnya membaca dengan melirik Liu Dao, dia berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan gerbang Tianxuan, dia langsung pergi ke timur, menyeberang dan bergerak sepanjang jalan, melewati pegunungan dan sungai Changyuan, dan sampai ke perbatasan Great Chu. Batas tanah ini adalah lapisan awan berkabut, dan terdapat lingkaran sihir kuno di dalamnya, dan sulit untuk memecahkan misterinya. Ini adalah larangan Great Chu, mengisolasi langit, melintasi awan dan kabut ini adalah alam yang tak terhitung jumlahnya, dan sulit bagi orang biasa untuk keluar dari sini. Ye Chen membuka mata perinya lagi, menyingkirkan lapisan awan dan kabut, dan melihat langit berbintang yang dalam, setiap bintang bersinar terang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat langit dan wilayah di Dacu, terlalu banyak tempat di mana dia meninggalkan jejak kakinya di langit berbintang itu. Langit dan segudang domain terlalu besar, belum lagi 300 tahun, bahkan 3000 tahun, tidak mungkin melakukan perjalanan kemana-mana, alam semesta begitu luas dan tak terbatas. Setelah berdiri selama 3 hari, dia berbalik, dan sebelum pergi, dia melihat ketiadaan, merasa seseorang sedang menatapnya. Dia memiliki perasaan ini untuk waktu yang lama, dan kali ini bahkan lebih kuat.
Hampir subuh ketika dia kembali, dia baru saja memasuki sekte dengan kaki depannya, dan kaki belakangnya dikelilingi oleh pelacur Xiong Er dan Xie Yun. Ye Chen telah pergi selama sebulan, dan tangan beberapa orang itu benar-benar gatal, selalu mencari dua boneka, penis yang melenting. Tidak banyak, mainkan satu per satu. Xiong Er menggosok tangannya, wajahnya penuh lemak, dan dia tidak bisa melihat matanya dengan senyuman ini. Kamu pria gendut. Ye Chen melangkah maju dan menjatuhkan gumpalan itu ke tanah dengan satu telapak tangan, mengejutkan Xie Yun dan yang lainnya yang sedang terburu-buru untuk buang air kecil. Tahukah Anda, Xiong Er berada di level orang suci, sedangkan Ye Chen hanya berada di level surga. Selama periode ini, ada perbedaan beberapa ranah besar, dan dia benar-benar menamparkan Xiong Er dengan tamparan, dan dia masih bisa bertahan seperti ini, melampaui beberapa level. Saat semua orang terkejut, Ye Chen sudah membuka kaki Xiong Er. Kemudian, pria ini mengangkat kaki kecilnya dan menendang selangkangan Xiong Er, tidak menyombongkan diri, tetapi menggunakan seluruh kekuatannya untuk memberi makan. Wow, asam. Jeritan bergema seperti menyembelih babi terdengar melalui Heng Yue. Gudong. Xie Yun dan yang lainnya menelan ludah mereka dengan keras, hanya untuk merasakan selangkangan mereka dingin, belum lagi ditendang, itu hanya tampak seperti rasa sakit yang luar biasa. Mainkan, biarkan kamu bermain. Ye Chen menjadi marah, menendang satu demi satu, dan adik laki-laki Xiong Er ditendang menjadi gumpalan. Xiong Er menjerit dan ditendang sampai meragukan hidupnya. Xie Yun dan yang lainnya berani untuk tinggal, berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Chen kembali kali ini, itu terlalu spontan. Kemana harus pergi? Dengan lambaian tangan kecil Ye Chen, dia membalik selembar kertas, dan larangan yang kuat segera dikeluarkan, dan semua orang diblokir satu per satu. Adegan selanjutnya sedikit melanggar hukum. Ye Chen menunjukkan kesaktiannya, menendang satu per satu, benar-benar menendang ke arah orang cacat, jeritan hantu dan serigala, gelombang demi gelombang. Klan Heng Yue terkejut, dan para tetua serta murid bergegas mendekat. Melihat pemandangan ini, sudut mulutnya berkedut lebih dari belasan kali dalam sekejap. Terutama murid laki-laki dan tetua laki-laki tanpa sadar menutupi selangkangan mereka, Ye Chen menendang dengan sangat keras sehingga hanya sedikit orang yang bisa menahannya. Orang-orang dari aula cabang pertama, mundur. Liu Yi terbatuk datar, dengan ekspresi penuh arti di wajahnya, Ye Chen tidak perlu lagi melindunginya. Pergi dalam satu perjalanan, dia menjadi sangat kuat. Pang Dacuan menyeringai, berapa banyak orang suci. Dia sangat kering sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Saat Pang Dacuan selesai berbicara, jeritan itu juga dimusnahkan. Adapun pelacur seperti Xiong Er, mereka ditendang hingga pingsan oleh Ye Chen, diikat menjadi bola, dan digantung di pohon besar. Tidak bisa disangkal, agak berat. Ye Chen menepuk bahunya dengan debu, wajah kecilnya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Ini tidak serius. Sekelompok orang tua berkata dengan serius di wajah mereka. Itu bagus. Ye Chen menggelengkan kepalanya, bersenandung sedikit, dan mengambil langkah kecil ke puncak-puncak gadis giok. Tidak pernah sekeren ini, lebih baik daripada tidur dengan Culinger, jika kamu berani menjentikkan penisku, kamu layak ditendang. N. Episode 1664 Evolusi Tao. Sebuah lelucon omong kosong yang datang dan pergi dengan cepat. Murid dan tetua yang berkumpul bubar satu demi satu, melakukan urusan mereka sendiri, tetapi tidak ada dari mereka yang berpikir untuk membiarkan Xiong Er dan yang lainnya pergi. Mereka benar-benar sekelompok saudara bermasalah. Mereka dulu membentuk grup untuk memainkan penis Ye Chen, dan hari ini mereka membentuk grup lagi, tetapi mereka ditendang oleh adik laki-laki itu. Di puncak Yunfei, Ye Chen sudah duduk bersila di bawah pohon, dan mengeluarkan buku tanpa kata, dia dalam suasana hati yang baik, menyenandungkan lagu kecil itu tanpa henti. Paman, apakah Anda punya pesanan? Kata seorang wanita dengan hormat. Aku lupa tentangmu. Ye Chen untuk sementara meletakkan buku surgawi, melihat ke tanah para wanita, dan berkata sambil tersenyum, aku sudah berkultivasi, jadi kamu tidak perlu merawatku, turunlah gunung dan latih. Amati. Semua murid perempuan serahkan, terlihat bahwa ada banyak kesepian di mata mereka, dan beberapa kekecewaan yang tak dapat dijelaskan. Kultivasi dengan baik. Ye Chen tersenyum, lalu membenamkan kepalanya lagi. Paman Tuan. Saat dia membenamkan kepalanya, dia mendengar panggilan, yang begitu tiba-tiba sehingga Ye Chen tiba-tiba merasa ingin buang air kecil. Itu adalah seorang murid perempuan, yang sudah berjalan jauh, tetapi berbalik, menggigit giginya, memilin pakaiannya dengan tangan halusnya. Apakah ada yang salah? Ye Chen dengan ragu menatap murid perempuan itu. Bisakah aku memelukmu? Murid perempuan itu menundukkan kepalanya.
Ye Chen terkejut sesaat, permintaan ini benar-benar lengah. Ketika dia dalam keadaan linglung, murid perempuan itu telah melangkah maju, dan memeluk Ye Chen tanpa persetujuan Ye Chen, dan dia masih berada di wajah kecil Ye Chen setelah dia selesai, dengan sentuhan bibir merah yang tercetak dengan ringan. Tindakan ini membuat para murid perempuan yang belum turun gunung menatap lurus, yaitu Kaisar, mengapa tidak lancang. Murid perempuan itu akhirnya meletakkan Ye Chen, pipinya memerah, dan dia tampak sedikit panik, Tuan. Paman Guru, tolong maafkan saya. Ini masalah besar, ayo berlatih. Kata Ye Chen dengan senyum. Murid perempuan itu berbalik dengan tergesa-gesa seolah-olah dia telah menerima amnesti, kepalanya pusing, bahkan dia tidak tahu bahwa dia begitu berani sebelumnya. Itu adalah penguasa suci surga, Kaisar Chu Agung, jika dia marah, bahkan jika dia memiliki 100 nyawa, itu tidak akan cukup baginya untuk mati. Tapi dia baru saja melakukannya, mungkin, ini yang legendaris. Cinta rahasia, wanita cantik menyukai pahlawan, dan dia tidak terkecuali. Ada juga manfaatnya, apakah para wanita di Dacu begitu terbuka sekarang? Ye Chen menyentuh wajah mungilnya, dengan bibir merah dan wangi wanita, ciuman ini ceria. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba memiliki ide jahat, biarkan murid perempuan itu tidur dengannya, dia tidak boleh keberatan. Namun, pikiran ini terhapus dalam sekejap, dia adalah seorang pria, jadi jika itu adalah seorang wanita, dia akan pergi, itu adalah binatang buas. Lagi pula, penis kecil ini tidak sebesar jari kelingking. Jika ini berbaring di tempat tidur, saya tidak tahu harus berbuat apa. Canggung. Ye Chen membuka celananya dan melihat ke dalam, pria kecil itu sangat lucu sehingga dia tidak tahan untuk melihat langsung ke arahnya. Dengan batuk kering, dia mengumpulkan pikirannya dan berkonsentrasi mempelajari buku surgawi. Duduk ini berlangsung selama sehari, selama itu dia tidak bergerak sama sekali. Pikirannya telah lolos ke dalam buku surga, berenang tanpa kata, buku itu adalah langit dan bumi, dan yang dia pahami adalah jalan langit dan bumi. Saat malam tiba, tubuh mungilnya dikelilingi oleh banyak penglihatan, seperti naga hijau berputar-putar, burung phoenix meringkik, harimau putih mengaum, Xuanwu membuka jalan, dan unicorn mengaum di langit. 4 binatang besar dan 1 binatang suci semuanya berkumpul kali ini, terkait dengan hukum jalan Kaisar, dan pemandangannya sangat bergetar. Tao tetap sama, tetapi penglihatannya berubah, tanah subur yang luas terwujud, dan langit berbintang yang luas menggantung di atas kepalanya. Setelah itu, ada matahari dan bulan, dalam siklus pergantian, semuanya berkembang biak, gunung dan gunung raksasa muncul dari tanah, sungai panjang dan sungai mengalir ke arah timur, pohon-pohon kuno menjulang tinggi, subur dan penuh vitalitas. Tao kekacauan yang sebenarnya adalah merangkul langit dan bumi, berevolusi dalam segala hal, dan segala sesuatu di alam kekacauan adalah Tao. Orang-orang di Heng Yue semuanya terkejut, dan melihat ke atas satu per satu. Penglihatan segala sesuatu telah menyelimuti puncak Jade Maiden. Jika ada jalan, itu akan terbang, dan jika ada jalan, suara langit akan bergema, dan udara kekacauan akan turun, seperti 9 air terjun hari, memberi makan semua makhluk hidup. Aku akan mengatakannya. Tuan Ye memiliki mode soknya sendiri kemanapun dia pergi. Gong Xiaotian mengangkat kepalanya dan terus-menerus menghela nafas. Jalang, mencuri perhatian kita lagi. Xiong Er, Xie Yun, Si Tunan dan yang lainnya juga muncul dari gunung. Apa yang kamu katakan? Postur berjalan mereka agak salah, menggeliat seperti anak perempuan, jika mereka terlalu banyak bergerak, akan ada semacam rasa sakit yang menyebar dari selangkangan, dan mereka akan menggertakkan gigi kesakitan. Itu pantas untuk itu. Mu Wanxing, Tang Ruxuan, Ye Ruxue dan yang lainnya menatap mereka dengan tajam, tetapi mereka tidak mau berdiri bersama mereka, dan memalukan untuk membuat masalah setiap hari. Apa-apaan, kamu akan pergi ke surga. Xiong Er berteriak, jangan menungguku sembuh, aku pasti akan memberimu baju tidur. Tang Ruxuan tidak mengatakan apa-apa, hanya menggulung lengan bajunya, ditekan dan dipukul. Wanita itu mulai terbang dengan ganas, Xie Yun dan Si Tunan tidak berani berkata apa-apa, karena takut dipukuli juga. Yang Dingtian dan yang lainnya selalu memilih untuk mengabaikan harta karun hidup ini, dan mereka masih memperhatikan sisi Yun Feng. Visi kacau Ye Chen terlalu misterius, hanya dengan melihatnya, dia mendapat banyak manfaat, dan tiba-tiba ada banyak wawasan. Banyak murid dan tetua sudah duduk bersila, mendengarkan suara Dao Agung, seperti ketika Ye Chen menjadi kaisar 300 tahun yang lalu. Ye Chen belum bangun, dan dia tidak tahu bahwa dia menyebabkan begitu banyak keributan.
Dia hanya memegang buku surgawi, dan terus membaca buku itu sepanjang waktu, menutup telinga terhadap urusan dunia, dan hanya membaca buku bijak. Tidak ada kata-kata untuk satu malam, dan fajar menyingsing dalam sekejap mata, dan penglihatan itu tidak pernah hilang. Sekte Heng Yue juga terdiam, lebih dari 80% orang duduk bersila, hanya beberapa orang yang nakal. Fenomena ini berlangsung selama setengah bulan, Chaos Dao berevolusi, dan Chaos Realm juga berkembang, menjadi semakin luar biasa. Itu benar-benar sesuai dengan nama kaisar yang paling menakjubkan. Di Tianxuanmen, Yan Huang tersenyum puas, aku malu pada diriku sendiri. Pemahaman tentang Tao jauh di luar imajinasi. Moon Emperor terkekeh. Jika kamu memberinya cukup waktu, kekuatan tempur dan pencapaiannya tidak akan pernah kalah dengan dunia manusia, kata pemakaman Kaisar Surga sambil tersenyum. Sayangnya, umurnya hanya 3 tahun. Raja Perang menghela nafas. Apakah surga cemburu pada talenta? Semua kaisar juga menghela nafas secara diam-diam. Akhirnya muncul kembali di dunia manusia. Dong Huang Taixin mengalihkan pandangannya dari Heng Yue, dan mengangkat matanya ke Misty Void. Semua kuasi kaisar mengangkat kepala mereka ketika mendengar kata-kata itu, dan sepertinya bisa melihat menembus kehampaan dan melihat langit berbintang yang cerah dan dalam. Di sana, sebuah kota kuno ilusi tiba-tiba terwujud, dikelilingi oleh cahaya abadi, berubah menjadi kenyataan sedikit demi sedikit. Ini benar-benar kota peri, seperti mimpi di langit berbintang, berlama-lama di bawah awan dan kabut, diselimuti kabut. Melihat dari kejauhan, samar-samar terlihat peri menari di kota, menaburkan bunga di bawah sinar matahari, menjalin gambar yang indah. Itu terlalu besar, sebanding dengan bintang kuno, memancarkan atmosfer perubahan kuno, membuat orang merasa bahwa itu bukan milik zaman ini, tergantung di langit berbintang, seperti mutiara spiritual, bersinar di langit. Di mana? Di mana sebuah kota? Langit berbintang terkejut, dan terlalu banyak orang bergegas ke sana, terlihat kaget. Apakah ini kota sebesar itu, kota peri legendaris? Kota tanpa air mata. Biksu tua itu membelai janggutnya dengan ringan, seolah dia mengenali kota kuno itu, tetapi dia tidak tahu asalnya. Setelah 100 tahun, di sini lagi, kota peri di dunia. Sinar, serak dan perubahan hidup, dunia manusia terbuang sia-sia selamanya. Bukankah lelaki tua itu adalah lelaki tua yang menjual anggur di kuil Nianji? Di masa lalu, ketika Ye Chen ingin membunuh peri tanpa air mata, orang tualah yang membawanya pergi, dan ada juga orang yang dicintai di kota tanpa air mata. Sayang sekali dia menginjak jembatan Naihe, tapi dia tidak membawa kekasihnya pergi, setelah menunggu 100 tahun, akhirnya datang juga. Bangun Ye Chen. Di gerbang Tianxuan, Fuya menarik napas dalam-dalam, aku tidak tahu apakah ini kejutan atau bencana. Dia mencerahkan, dan tunggu. Dong Huang Taixin berkata, surga dan 10.000 alam dia bukan satu-satunya yang ingin menginjak jembatan Naihe. Tidak ada air mata berarti kekejaman. Kali ini, saya tidak tahu berapa banyak orang luar biasa yang akan jatuh di jembatan itu. Dewa Pedang mendesah. Episode 1665 Kota Tanpa Air Mata. Di langit berbintang yang luas, bintang-bintang seperti debu, dan masing-masing menyilaukan. Untaian pasir apung terjalin dan mengembara, mengambang di langit berbintang. Saya tidak tahu dari mana asalnya, dan saya tidak tahu dari mana itu membawa cahaya bintang kuno, mengalir ke tahun-tahun yang jauh dan tidak pernah berhenti. Di kedalaman yang tertutup awan dan kabut, kota tanpa air mata mengapung dengan tenang, seperti peri Lingbo, berdiri dengan anggun, suci, dan tanpa cacat. Sungguh indah, seperti mimpi, setiap inci tembok kota diwarnai dengan awan peri, berkilau dan cerah, berwarna-warni. Banyak penglihatan tampaknya tersembunyi dan muncul, menguraikan serangkaian gambar misterius, dengan jiuk xiao xianku yang merdu, yang membuat orang merasa kesurupan. Cukup banyak biksu datang, menempel pada bintang-bintang kuno di dekatnya, dan beberapa berdiri di langit berbintang, kerumunan itu seperti lautan luas. Dengan begitu banyak orang, tidak ada yang berani maju dan bersembunyi jauh, satu-satunya yang harus disalahkan adalah kota tanpa air mata terlalu halus dan paksaan terlalu kuat. Saya mendengar dari para tetua bahwa kota peri ini sangat aneh. Seseorang menyatukan tangannya dan berkata, para wanita di dalamnya tidak pernah meneteskan air mata. Jelas dekat, tetapi tampaknya jauh dari mimpi. Terlalu banyak pembudidaya wanita bergumam pelan, kota tanpa air mata seharusnya menjadi sebidang tanah murni di bumi. Lihat, gerbang kota telah terbuka. Seseorang berteriak. Semua orang mengumpulkan mata mereka dan melihat ke gerbang kota tanpa air mata sebelum dibuka sepenuhnya, mereka mendengar perubahan hidup, menyebar tanpa batas ke langit. Di seberang gerbang kota, Anda masih bisa melihat pemandangan kota.
Itu benar-benar sebidang tanah murni, puncak gunung yang indah diselimuti asap dan awan, seperti seorang wanita cantik yang baru saja keluar dari bak mandi terbungkus kain kasa tipis. Kelopak halus tercermin di dalam air, dan bunga berwarna-warni bersinar di dalam air, dan bagian dalamnya penuh kemegahan, dan bulan terang di kurung, meringkuk dan menggoda para peri. Rambut panjang juga membangkitkan emosi dari penonton. Ketika semua orang dalam keadaan linglung, sebuah jembatan peri dibangun dari kota. Namanya Jembatan Naihe, yang kuno dan jauh, pagarnya ditenun dari tanaman merambat pohon, dan kuncupnya perlahan mekar, penuh dengan bunga merah cerah. Melihat dari kejauhan, jembatan itu, seperti pelangi peri, melintasi langit berbintang, menambahkan sentuhan kemegahan ke alam semesta yang dalam. Di bawah pengawasan semua orang, seorang wanita melangkah ke Jembatan Naihe. Itu adalah peri tanpa air mata, ditutupi dengan kain kasa, dengan langkah teratai ringan, seperti peri yang dibuang, yang tidak memakan kembang api di dunia, dan tidak menodai debu dunia. 100 tahun yang lalu, dia keluar dari kota tanpa air mata, turun ke gurun barat, dan bermeditasi di kuil Nianji. Setelah 100 tahun, dia akan kembali ke tanpa air mata. Matanya masih sangat acuh tak acuh, tanpa fluktuasi emosi, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang membuat suasana hatinya berfluktuasi. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Seperti apa bentuknya? Seseorang di antara kerumunan menjulurkan kepalanya, membawa batang besi emas hitam, dengan sepasang mata berapi-api dan kepompong emas mekar dengan cahaya ilahi. Bukankah orang ini adalah Kaisar Kera Kecil? Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun, siapapun yang mengenakan kerudung adalah wanita cantik. Di sampingnya, Kuiniu berkata dengan penuh arti. Bos, aku ingin menidurinya, bisakah kamu mengatasinya? Dadi Wuxiong menggosok kedua kaki beruangnya dan menyeringai. Aku masih ingin pergi. Aku bisa melakukannya selama sebulan tanpa henti. Masalahnya, aku tidak berani. Kuiniu menyatukan kedua tangannya. Siapa ketiga orang ini? Para biksu di sekitar melirik mereka bertiga, mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tetapi belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Ayo, berdiri jauh, jangan terlalu dekat dengan ketiga bajingan ini, itu memalukan. Putra klan Wu melambaikan tangannya dan mundur selangkah. Tak perlu dikatakan, Long Jie, Dewi Sukuroh, dan Kaisar Selatan dan orang suci utara juga secara sadar bersembunyi jauh, seolah-olah kita tidak mengenal ketiga bajingan ini. Beberapa orang berkumpul lagi, mendengar bahwa kota tanpa air mata telah turun di medan bintang ini, mereka membentuk tim dan berkumpul di tempat yang ramai. Hah! Seseorang naik lagi. Kaisar Kera Kecil menggertak, menunjuk ke Jembatan Naihe dengan cakarnya yang berbulu. Semua orang melihat ke samping, memang ada seseorang di belakang peri Wulei. Itu adalah seorang pemuda dengan pakaian putih dan rambut putih, membawa pedang peri di punggungnya, matanya seperti bintang, dan rambutnya seperti air terjun, seperti Raja Dewa. Yun Fei Yang, bisik Bei Seng, dengan ekspresi sedikit terkejut. Mengapa, apakah kamu saling kenal? Semua orang melihat satu demi satu. Arogansi tak tertandingi dari bidang bintang Huntian, Raja Semu berusia 300 tahun. Bei Seng berkata, memenggal kepala lebih dari satu Raja Suci. Peri, tolong tetap diam. Ketika semua orang berbicara, pemuda berambut putih bernama Yun Fei yang memanggil. Dia juga mengikuti Jembatan Naihe, dengan ekspresi penuh harapan, mata hangat, dan suara serak, aku ingin memberimu kesempatan lagi. Suara lembut itu acuh tak acuh. Aku tidak percaya. Yun Fei yang mendesis, dan langkahnya dipercepat. Namun, dia hanya mengejar 3 atau 5 langkah sebelum dia berlutut di tanah dengan plop, memuntahkan darah, dan wajahnya pucat. Para penonton mengerutkan kening, tidak tahu apa yang terjadi, mungkinkah Jembatan Naihe yang megah memiliki batasan yang kuat? Aku tidak percaya. Yun Fei yang meraung, matanya merah darah, di bawah tekanan kuat dari suatu tempat, dia tiba-tiba berdiri, kakinya gemetar, dan dia berjalan maju dengan susah payah, matanya penuh kegigihan. Peri Wulei tidak mengatakan apa-apa, tidak pernah menoleh ke belakang, dan tidak pernah memperbaiki dirinya sendiri. Yun Fei yang sengsara, setiap kali dia mengambil langkah, dia memuntahkan darah. Dari kejauhan, para penonton sepertinya bisa mendengar suara tulang patah di tubuhnya, bahkan tubuh dewa pun terbelah. Darah mengalir tipis dan berdarah, dan orang-orang yang menontonnya terkejut. Lagi pula, tubuhnya yang kaku masih jatuh, dan dia tidak berdiri lagi, matanya redup dan nafasnya lemah. Haha, hahaha. Di jembatan, tawanya terdengar, penuh kesedihan, darah dan air mata di wajahnya. Dia berubah menjadi gumpalan abu terbang, dan jiwanya menghilang di Jembatan Naihe, hanya menyisakan tawa keras yang bergema di langit berbintang.
Bahkan sampai mati, dia tidak melihat peri tanpa air mata mandek bahkan jika dia melihat kembali padanya, harapannya yang luar biasa berubah menjadi keputusasaan. Semua orang menghela nafas, orang yang begitu hebat, raksasa di masa depan, akan mati begitu dia berkata akan mati, bagaimana mungkin orang tidak menyesalinya. Yanger. Ribuan kesunyian akhirnya diinterupsi oleh jeritan, suaranya sudah tua, dan datang dari langit berbintang yang jauh. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat seorang lelaki tua bergegas, leluhur keluarga Yun, kaisar semu begitu kuat sehingga dia memenuhi langit ke segala arah. Tapi dia datang terlambat, dan yang bisa dia lihat hanyalah mantel berdarah di jembatan Naihe, milik cucunya Yun Fei Yang. Nenek moyang tua dari tubuh keluarga Yun gemetar hebat, matanya yang keruh dipenuhi dengan air mata panas, wujudnya yang sudah tua tiba-tiba menua. Masalah dunia fana ini adalah orang berambut putih mengirim orang berambut hitam, yang paling tidak bisa diterima, jenis rasa sakit, menusuk hati. Orang-orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian, teman-teman Taois saya. Seorang kaisar semu tua dari tingkat yang sama tidak tahan, dan menawarkan kata-kata penghiburan. Kembalikan hidupku. Nenek moyang keluarga Yun meraung marah, dan pedang Zundi tiba-tiba muncul, dan dia memegangnya di tangannya. Dengan satu pedang, dia memotong sungai peri yang cerah, dan menebas ke arah kota tanpa air mata. Pedang Kaisar Zun di puncak menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia. Namun, meskipun pedang leluhur keluarga Yun luar biasa, itu tidak mengguncang kota tanpa air mata, dan bahkan gagal meninggalkan jejak sedikit pun. Sebaliknya, dia sangat terguncang sehingga dia terbang terbalik sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, tubuh fisiknya hancur, dan jiwanya juga terpencar. His. Semua orang terkejut, dan tidak bisa menahan terengah-engah. Sial. Itu kelas kuasi imperial. Kaisar kera kecil mendecakkan lidahnya. Aku bahkan tidak melihat serangan kota air mata, dan kaisar semu musnah. Ini terlalu hebat. Kui Niu juga tertegun. Kakek tidak bermaksud menakut-nakutiku. Wajah Xiao Jiuxian menjadi pucat, kota tanpa air mata bahkan lebih kuat dari area terlarang. Bahkan kaisar semu dihancurkan dalam sekejap, dan ada seorang kaisar agung di kota tanpa air mata. Ada keributan di langit berbintang, terlalu banyak orang yang gemetar di hati mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur, karena takut akan akibat dari kemarahan Wu Taicheng. City of No seperti mimpi, dan tidak menanggapi kegemparan. Di tengah kebisingan, orang lain melangkah ke jembatan Naihe. Kali ini, seorang lelaki tua dengan mata keruh dan rambut beruban. Perhatikan baik-baik, bukankah lelaki tua yang menjual anggur di bawah kuil Nianji? Seorang biksu kuasi kaisar sejati. Begitu dia naik, semua biksu dari segala arah melihat ke atas. Jembatan Naihe aneh, dan Raja Kuasi Sage musnah semua orang ingin melihat apakah, sebagai kaisar semu, dia bisa mencapai ujung jembatan. Heng Yuezong, Yun Feng, semua penglihatan perlahan menghilang. Ye Chen membuka matanya, mata Ling Ce menjadi semakin luar biasa, penuh dengan langit dan bumi, dan Dao Yun yang tak ada habisnya berevolusi di dalamnya. Sungguh beruntung. Ye Chen tersenyum, mencari kesempatan. Kamu sudah bangun. Hati Dong Huang berubah menjadi ilusi, dan kata-katanya sangat halus. Kamu benar-benar sulit dipahami. Ye Chen meregangkan pinggangnya dan bangkit, dan ada suara tulang yang dibanting di dalam tubuhnya. Kota tanpa air mata. Ada di sini, kata Dong Huang Taixin dengan santai. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen, yang masih meregang, tiba-tiba gemetar, matanya tertuju pada Dong Huang Taixin, tubuhnya menegang, karena takut dia mungkin salah dengar secara tidak sengaja. Kamu tidak salah dengar, kota peri itu telah muncul kembali di dunia. Dong Huang Taixin berkata dengan lembut, nadanya sangat yakin. Cepata-cepata bawa aku ke sana. Ye Chengsu sangat tidak sabar sehingga dia sedikit tergagap, tidak mampu menahan kegembiraannya, jantungnya berdebar kencang seperti akan meledak. Aku akan mengantarmu ke sana, tapi ada sesuatu yang perlu kujelaskan. Dong Huang berkata dengan lembut, kali ini, Dacu tidak bisa memberimu bantuan, dan semuanya tergantung padamu. Aku benar-benar ingin tahu, apa itu asal-usul kota tanpa air mata. Ye Chen terus mengarahkan pandangannya, mengharapkan jawaban yang akurat. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa itu bukan milik langit dan alam yang tak terhitung jumlahnya. Kalau begitu bolehkah aku berpikir begitu, kota tanpa air mata adalah milik surga atau dunia bawah? Ye Chen bertanya ragu-ragu. Itu tidak ada di tiga alam. Dong Huang Taixin berkata dengan santai, misterinya tidak kalah misteriusnya dengan 5 wilayah terlarang Xuan Huang, Kaisar Xianwu. Dan bahkan Kaisar Agung Xuan Huang, semuanya memiliki warisan kaisar, jangan merekrut 5 area terlarang, jangan main-main dengan kota tanpa air mata.
Ye Chen mengerutkan kening, ini adalah pertama kalinya dia mendengar rahasia ini. Tentara kaisar yang ekstrim tidak lagi dapat dipisahkan dari Dacu, tetapi bahkan jika Anda membawa 9 tentara kaisar, Dacu masih jauh dari lawan di kota tanpa air mata. Maaf, Dacu memiliki misi untuk Dacu jika Anda ingin menyelamatkan Chu Xuan atau Chu Ling, saya hanya bisa menginjak jembatan Naihe, jika Anda melangkahinya, Anda akan menjadi Ling Qiao Xiankui, jika Anda tidak melangkahinya, Anda akan menjadi 9 neter kuning mata air. Aku mengerti. Ye Chen tersenyum sedikit, dan memaksa pedang Suanyuan keluar dari tubuhnya. Itu adalah senjata kekaisaran dan perlu dijaga. Chu, kamu punya pilihan, kata Dong Huang Taixin. Sekarang, apa lagi yang perlu ditakuti? Ye Chen tersenyum, mengangkat kaki kecilnya, dan melangkah ke langit.